Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video kali ini. Kita bisa menyapa para orang tua sekalian dan anak-anak sekalian di rumah. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah dan penjagaan Allah. Amin. Ya, melalui video ini kami terus para orang tua sekalian untuk tetap semangat, terus belajar, sama-sama belajar bersama kami untuk mensukseskan pendidikan anak-anak sekalian. Karena ini adalah momen yang sangat berharga untuk para orang tua sekalian menanamkan akhlak dan etika adab belajar kepada anak-anak sekalian, terutama amal jariah berupa pembelajaran Al-Quran, yang mana setiap hurufnya nantinya akan mengalir ke Bapak Ibu sekalian. Bayangkan bahwa setiap hurufnya nanti akan mengalir pahalanya kepada Bapak Ibu sekalian, dan anak ini adalah amanah yang harus ditunaikan, yang harus dijaga, yang mana kita nanti akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanyai tentang apa yang dipimpin. Ya, dan ingat selalu juga bahwa nanti di hari kiamat ada orang tua yang merugi, ada orang tua yang beruntung. Beruntung seperti apa? Beruntung bahwa nantinya dia akan mendapatkan pakaian kehormatan, perhiasan yang sangat berharga sekali, mahkota yang tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya daripada dunia dan seisinya. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena anaknya telah mempelajari Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran. Itu semua berkat tentunya pertolongan Allah dan bimbingan para orang tua sekalian. Maka oleh karena dari itu kami berharap kerjasama dan partisipasi orang tua sekalian di rumah untuk mensukseskan pendidikan Al-Quran ini. Karena jika pendidikan, meskipun pendidikan langsung tanpa online pun, jika tidak ada pendampingan dari orang tua di rumah, tentunya percuma saja. Terlebih lagi sekarang pembelajaran online, maka peran orang tua sangat vital sekali. Maka di sini mari kita di sini bersama-sama belajar untuk mendidik anak-anak di rumah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Materi intinya yaitu tentang pelajaran tahsin untuk Ananda di rumah. Kemarin kita alhamdulillah sudah menyelesaikan materi tentang halaman kelima. Tapi di sini yang kami harapkan adalah anak-anak menguasai, memahami dan menghafalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut tanpa tertukar, ya, tanpa tertukar dengan huruf yang lain, dan pengucapan yang kita harapkan juga sudah bagus. Nah, di sini evaluasi dari pembelajaran yang kemarin, beberapa ada yang interaktif, ada yang mengumpulkan via rekaman. Alhamdulillah sudah cukup bagus, cuman tinggal harus disempurnakan lagi mungkin terkait pengucapan, ya. Jadi alif, hamzah, ba, ta, sa, nah itu pengucapan huruf seperti itu harus ditekankan makhraj hurufnya dan juga pengucapannya, karena ini bukan huruf yang berharokat. Jadi dia dipanjangkan menyesuaikan huruf penyusunnya. Misalnya di sini kami sempat mengoreksi beberapa anak. Di sini ada huruf ba. Huruf ba di sini tersusun dari huruf ba, alif dan hamzah. Jadi ketika dibaca dia dipanjangkan. Ba, ta, ya seperti itu. Misalnya juga huruf jim. Huruf jim di sini tersusun dari huruf jim, ya dan mim. Maka dia ketika dibaca ya agak dipanjangkan, ya. Untuk melatih anak-anak juga membaca huruf sesuai dengan tajwid. Meskipun ini satu huruf saja. Jadi ini dasar dari pembelajaran kitab ini, huruf-huruf hijaiyah kami harapkan sudah menguasai tanpa tertukar, dihafal, karena nanti setiap babnya akan membutuhkan tahaji atau mengeja huruf, ya. Nah, jika dirasa di rumah masih ada kesulitan atau belum menguasai secara sempurna, maka bisa dibantu dengan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif lagi, yaitu melalui dengan metode yang namanya jembatan keledai.
Apa itu? Yaitu analogi, yaitu menganalogikan sebuah huruf dengan sebuah kisah. Ya. Contohnya misal kita ambil contoh di sini huruf yang hampir sama. Di sini misal ada huruf, kita ambil contoh ya. Nah, di sini kita bisa bercerita, misal ada seorang anak yang dia berjalan menyusuri perjalanan yang sangat melelahkan. Akhirnya dia mengunjungi sebuah rumah makan dan dia ingin memesan sebuah makanan. Ya, sebuah makanan, dan dia ingin memesan satu mangkok yang berisi satu bakso. Nah, di sini satu bakso. Berarti di sini kita bisa menanyakan ke anak-anak, di sini seperti huruf apa? Jika dia menjawab huruf nun, berarti kan betul. Nah, ternyata dia ingin menambah lagi, belum kenyang ya, belum kenyang anak tersebut, dia menambah satu bakso lagi. Di sini menjadi huruf apa? Huruf ta. Lalu dia tambah lagi satu bakso lagi. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Jadi di sini menjadi huruf ta. Tapi ketika di tengah-tengah makan ada bakso yang tiba-tiba terjatuh, ya, terjatuh di bawah. Nah, maka di sini berubah menjadi huruf apa? Huruf ba. Ya, itu sekedar contoh pembelajaran melalui analogi sebuah kisah atau namanya jembatan keledai. Dan itu menuntut kreativitas dari para orang tua sekalian memang untuk menganalogikan kisah-kisah tersebut. Ini contohnya di huruf ba, ta, sa, dan nun yang memang hampir mirip. Jadi salah satu caranya langsung ditebai melalui gambar seperti ini. Ya, jadi kami harapkan huruf-huruf tersebut sudah mutkin, sudah sempurna penguasaannya sebelum kita lanjut ke materi setelahnya. Baik, di halaman setelahnya, di halaman ke-6 ini, ya, di sini adalah ada yang namanya tema, ada huruf, ada halaman yang namanya askalul huruf, ya. Jadi bentuk-bentuk huruf. Bentuk huruf ketika dia berada di awal penulisan, di tengah penulisan, atau di akhir penulisan. Karena dia bentuknya bisa berubah menyesuaikan penulisannya. Nah, ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak melalui seperti tadi juga merubah bentuk tulisan huruf. Ya, misalnya kita ambil contoh di sini ada huruf ba yang pertama. Nah, kita berikan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kan di sini ada 3 kotak, 3 bentuk penulisan huruf. Nah, kita tinggal berikan titiknya, ya. Seperti tadi contohnya huruf ba, ta, sa, dan nun. Misalnya huruf-huruf yang mudah tertukar. Misalnya kita berikan titik di sini. Ini huruf apa? Huruf ba. Huruf apa? Huruf ba. Nah, kan sama huruf ba. Nah, sekarang orang tua bisa merubah titiknya. Kalau di sini huruf apa? Huruf nun. Huruf nun, ya, huruf nun sama. Nah, sekarang coba, ini kan bentuknya sama, ya. Bentuk intinya sama. Tinggal kita rubah, misalnya divariasikan, bisa divariasikan dengan kita acak misalnya di sini. Kalau di sini huruf apa? Huruf ta. Di sini huruf apa? Huruf sa misalnya. Terus di sini huruf ba. Jadi titiknya bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita untuk menebaki atau memberikan soal kepada anak-anak. Itu salah satu caranya pengajaran di halaman ke-6 ini. Dan juga ada huruf-huruf yang lebih mirip juga, misalnya di huruf jim ha kha.
Nah, di sini juga ada huruf-huruf yang rawan sekali tertukar. Jadi ada huruf jim, ha, kho. Jadi silakan juga ditanyakan terkait perubahan hurufnya, misalnya di sini ya. Jika dirubah titiknya di bawah atau di tengah atau tanpa titik, itu perlu ditanyakan lagi kepada anak-anak untuk menguji pemahaman atau hafalan hurufnya. Dan juga ada huruf-huruf yang tertukar juga, misalnya seperti ini, huruf shad, dot, ta, dan dha. Ya, ini misalnya ya. Jadi ada huruf, kita ambil bentuk awal seperti ini. Ini di awal, di tengah, dan di akhir penulisan sebuah kata misalnya. Nah, kita tanyakan, ini huruf apa? Huruf shad. Ya, huruf shad sama. Nah, sekarang kita beri titik di sini. Lalu tanyakan kepada anak-anak, ini huruf apa? Huruf dad. Nah, sekarang kita coba berikan sebuah garis di sini. Maka dia akan berubah menjadi huruf apa? Huruf dha. Sama juga seperti ini. Ya. Dia akan berubah hurufnya. Nah, di sini menuntut memang harus memahami huruf tersebut agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang tua berikan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah. Itu adalah contoh pembelajaran di halaman ke-6. Jadi seperti itu contoh pembelajarannya di rumah. Dan yang kita perlu beritahukan juga, di sini ada yang paling bawah sendiri ada huruf hamzah. Ya, huruf hamzah di sini diinfokan kepada anak-anak bahwa huruf hamzah ini dia bisa berada di atas huruf alif, atau di atas huruf waw, atau di bawahnya, atau di atas huruf ya, jadi huruf hamzah ini bisa meminjam huruf yang lain. Itu semua tentunya tergantung teori penulisan huruf Arab yang tidak kita bahas di sini ya. Jadi intinya diinfokan kepada anak-anak sekalian bahwa huruf hamzah ini bisa meminjam huruf yang lain ya. Tergantung dia harokatnya. Misalnya kalau di atas pastinya dia berubah harokatnya fathah. Itu nanti pembahasan tersendiri ketika sudah masuk di tanda baca fathah. Dan sini juga contoh-contohnya di bawah. Hamzah bisa ditulis di bawah, ya, di bawah atau di atas huruf waw atau ya. Intinya diajarkan kepada anak bahwa ini adalah huruf hamzah. Jika ada tanda kepala huruf ain kecil di sini, maka dia adalah huruf hamzah meskipun dia di atas huruf alif, waw atau ya. Ya, itu pembelajaran kali ini ya. Insyaallah ini yang bisa kita berikan. Jika masih belum jelas atau belum paham, bisa ditanyakan melalui guru masing-masing ke kami atau ke saya, Ustaz Arsil atau Ustaz Bunga di kelas 1 Fatimah. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.